Audiobook Buku Habit is Power Bab 14 Gembala tua yang menjuarai lomba maraton. Ada kisah unik yang terukir pada sebuah lomba maraton di Australia tahun 1983. Ini bukan perlombaan maraton biasa. Ini salah satu kompetisi atletik paling melelahkan di dunia. Bagaimana tidak, lomba ini mempertandingkan ultramaraton dengan menempuh jarak 875 km dari Sydney ke Melbourne. Butuh berhari-hari untuk menyelesaikan lomba ini. Sejumlah pelari maraton kelas dunia datang untuk bertarung pada perlombaan ini. Selain tergiur oleh jumlah hadiahnya sebesar 10.000 dolar Australia, jumlah yang sangat besar tahun itu, mereka juga bermaksud menguji diri mereka sendiri dengan sebuah tantangan besar untuk mengukur batas kemampuan tubuh mereka. Menjelang dimulainya lomba, para peserta dan panitia dibuat terkejut dengan munculnya seorang lelaki tua berpenampilan sederhana dan bersepatu bot. Lelaki itu bernama Albert Ernest Clifford Young atau biasa dipanggil Cliff. Cliff mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba ultramaraton itu. Orang-orang menertawakannya. Cliff yang saat itu berusia 61 tahun bukanlah pelari profesional. Ia hanyalah gembala biri-biri yang juga menjadi petani kentang. Bagaimana bisa ia bersaing melawan para pelari kelas dunia? Cliff pun dianggap sudah gila. Karena lomba ini bisa saja mengakhiri hidupnya, mengingat jarak tempuh. Cliff pun dianggap sudah gila karena lomba ini bisa saja mengakhiri hidupnya, mengingat jarak tempuhnya adalah 875 km dan membutuhkan waktu lebih dari 5 hari. Para panitia sudah berusaha mencegahnya, namun Cliff tetap bersikeras untuk ikut serta. Mereka akhirnya membiarkan Cliff mengikuti perlombaan dengan harapan Cliff akan menyerah dan mengundurkan diri dari perlombaan setelah berlari beberapa kilometer. Hari yang dinanti tiba. Perlombaan dimulai pada April 1983. Begitu aba-aba start dibunyikan, para pelari kelas dunia segera melesat dengan mantap ke depan. Bagaimana dengan Cliff? Ia tertinggal di belakang. Cliff hanya berlari kecil seperti seseorang yang sedang jogging santai. Gaya larinya ini membuat orang-orang terheran-heran. Pada hari pertama, Cliff konsisten berada di urutan paling akhir. Namun, ia memiliki strategi yang berbeda dengan para peserta lainnya. Bila kebanyakan pelari berencana lari selama 18 jam dan menggunakan sisa waktu 6 jam untuk tidur, Cliff justru enggan menggunakan waktu tidur sebanyak itu. Ia hanya tidur 2 jam pada hari pertama. Pada hari kedua, Cliff tetap menjadi pelari di urutan paling akhir, namun jaraknya dengan pelari-pelari di depannya makin dekat. Pada hari ketiga, satu persatu pelari mulai dilewati oleh Cliff. Ia melewati separuh lebih peserta lomba maraton itu. Pada hari keempat, Cliff yang awalnya diremehkan karena usianya justru berada di barisan paling depan bersama para pelari kelas dunia. Puncaknya adalah pada hari kelima. Pada hari kelima, Cliff mulai meninggalkan jauh para pelari lainnya. Lelaki kelahiran 22 Februari 1922 ini menjadi orang pertama yang tiba di garis finish. Para penonton histeris, sebagian bahkan ada yang ikut berlari di belakangnya untuk memberi semangat menjelang tiba di garis akhir. Pengembala tua yang awalnya diremehkan justru menjadi pemenang dalam perlombaan yang paling melelahkan itu. Cliff memenangkan lomba tersebut dengan catatan waktu 5 hari, 15 jam, dan 4 menit. Pelari berikutnya yang melewati garis finish adalah George Perdon dengan catatan waktu 6 hari dan 1 jam. Ini berarti selisih waktu Cliff menang yaitu sekitar 10 jam. Apa rahasia kehebatan Cliff? Di wawancara media setelah kemenangannya yang fenomenal itu, Cliff dengan malu-malu berkata, "Begini, saya tumbuh besar di pertanian, di mana keluarga
di mana keluarga kami tidak mampu membeli kuda dan kendaraan sepanjang waktu hidup saya sampai sekitar 4 tahun yang lalu. Ketika kami akhirnya memiliki uang dan mampu membeli kendaraan, saya terbiasa bertugas mengumpulkan domba-domba kami sebelum badai datang menyerang. Kami memiliki 2000 ekor biri-biri dan mereka berkeliaran di lahan pertanian kami yang luasnya 2000 arces, sekitar 929 hektar. Seringkali saya harus berlari mengumpulkan domba-domba itu selama 2 atau 3 hari. Butuh waktu yang cukup lama, tetapi saya selalu berhasil mengumpulkan mereka. Karena itu saya merasa dapat menyelesaikan perlombaan maraton ini. Ini hanya 2 hari lebih banyak dari hari-hari berlari saya di pertanian. Saya terbiasa lari selama 3 hari untuk mengumpulkan domba-domba. Cliff juga membagi rahasia motivasinya selama berlari. Ia mengaku tetap fokus dan termotivasi karena membayangkan harus mengumpulkan domba-domba sebelum badai datang melanda. Itulah sebabnya tubuhnya telah terbiasa untuk berlari selama berhari-hari. Ia juga tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk beristirahat dan tidur. Selama mengejar domba-domba, Cliff juga sangat jarang tidur. Saat mengikuti lomba maraton itu selama 5 hari, Cliff tercatat hanya menggunakan waktu selama 12 jam untuk tidur. Ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat dirinya menjuarai lomba tersebut. Kemenangan Cliff disambut dengan gegap gempita. Seluruh dunia turut larut dalam euforia kemenangan si pengembala tua. Saat panitia menyerahkan hadiah berupa uang sebesar 10.000 dolar, Cliff terkejut. Saya tak menyangka lomba ini menyediakan hadiah uang, ujarnya. Selama tinggal di pertanian, Cliff memiliki pendapatan 2.000 dolar setahun. Buatnya, jumlah itu sudah lebih dari cukup untuk hidup. Karena itu ia memutuskan untuk membagi rata uang hadiah yang ia dapatkan kepada 5 peserta lainnya, sebab hanya mereka berenam yang berhasil menyelesaikan lari hingga finish. Cliff terus berlari hingga usianya mencapai 79 tahun pada tahun 2000. Ia meninggal pada tahun 2003. Namun, kisahnya telah menjadi pelajaran yang teramat berharga bagi manusia yang hidup setelah masanya. Kebiasaan ternyata mampu menjadi kekuatan yang dahsyat dan melampaui semua logika. Tak ada yang pernah menyangka seorang pengembala tua berusia 61 tahun mampu memenangkan lomba maraton yang paling melelahkan di dunia. Sekali lagi, habit is power.